Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Bagi yang baru pertama mampir ke channel ini, selamat datang. Kenalin, nama aku Teresia Indah Permatandai, panggil aja Tere. Sekarang aku lagi kuliah di Universitas Mercubuana, dan di video kali ini aku pengen presentasiin salah satu makalah kewarganegaraan yang aku dan teman-teman kelompok aku udah buat di tugas besar 1. Dan video ini itu aku dedikasikan buat dosen mata kuliah kewarganegaraan aku, Ibu Ramadina. Selamat datang Ibu Ramadina. Oke, jadi apa sih yang mau aku bahas di video kali ini? Yang mau aku bahas sebenarnya itu adalah tentang sistem politik Indonesia pada masa Orde Lama. Jadi aku di sini mau ngebahas tentang gimana sih perkembangan politik pada masa Orde Lama itu. Nah, kita lanjut aja kali ya ke materinya. Nah, di Indonesia sendiri sistem politik negaranya itu udah mengalami 3 kali transisi nih. Yang pertama itu masa pertama dimulai dengan sistem politik Orde Lama. Masa kedua itu sistem politik Orde Reformasi. Nah, yang ketiga kali itu adalah sistem politik Orde Baru. Nah, kali ini yang aku mau bahas di video ini yaitu sistem politik Orde Lama. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistem dan politik. Nah, sistem adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Sistem dapat diartikan sebagai suatu yang lebih tinggi daripada sekedar merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Sedangkan politik itu berasal dari kata polis atau negara kota yang kemudian berkembang menjadi kata dan pengertian dalam berbagai bahasa. Nah, Aristoteles dalam Politics mengatakan bahwa pengamatan pertama-tama menunjukkan kepada kita bahwa setiap polis atau negara tidak lain adalah semacam asosiasi. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan sistem politik Indonesia? Sebenarnya banyak definisi yang berusaha menjelaskan sistem politik Indonesia. Di antaranya adalah sistem politik Indonesia adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia. Dengan pengertian tersebut, lingkungan intramasyarakat akan mempengaruhi sistem politik Indonesia. Di antaranya adalah landasan rohania bangsa, falsafah negara, doktrin politik, ideologi politik, dan sistem nilai. Nah, selain itu, definisi lainnya nih, sistem politik Indonesia adalah kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritas. Sebenarnya banyak sih faktor yang mempengaruhi sistem politik Indonesia. Di antaranya itu faktor lingkungan, faktor sosial budaya, dan kondisi ekonomi dari negara itu sendiri. Nah, pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, David Easton mengatakan bahwa sistem politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat. Kita lanjut ke bagaimana sistem politik di Indonesia pada masa Orde Lama. Nah, Orde Lama itu sendiri itu sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Nah, masa Orde Lama yaitu masa pemerintahan yang dimulai dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai masa terjadinya kasus yang terkenal banget yaitu G30 SPKI. Nah, di zaman Orde Lama ini, partai yang ikut pemilu itu ada lebih dari 25 partai peserta pemilu.
Nah, masa Orde Lama itu ideologi partainya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada nasionalis, PNI, Partindo, IPKI, DIL. Kemudian ada komunis PKI. Lalu ada Islam Nu, Masyumi, PSII, PRI. Kemudian ada sosialis PSI Murba. Lalu ada juga Kristen Parkindo dan lain-lain. Nah, pelaksanaan pemilu pada Orde Lama itu hampir sama seperti sekarang. Masa Orde Lama itu masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Nah, Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda nih pada masa Orde Lama. Ada 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu pada periode 1945 sampai 1950, kemudian periode 1950 sampai 1959, lalu yang terakhir di periode 1959 sampai dengan 1966. Nah, Orde Lama itu sendiri sebenarnya dikenal dengan prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional, dan mempersatukan bangsa Indonesia. Tapi Orde Lama ini juga yang beri peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut, kayak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, beberapa peristiwa pada Orde Lama yang mungkin menggaburkan identitas nasional kita itu adalah, yang pertama yang paling terkenal itu pemberontakan PKI pada tahun 1948. Aku yakin banget di sini teman-teman semuanya pasti tahu tentang pemberontakan PKI pada tahun 1948 ini kan. Kemudian yang kedua yang gak kalah yaitu tentang demokrasi terpimpin. Yang ketiga tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan terakhir itu Nasakom dan pemberontakan PKI 1965. Aku yakin kita semua itu pernah belajar ini di jenjang pendidikan kita sebelumnya, sebelum masuk ke universitas. Nah, pada masa ini juga timbul berbagai macam paham-paham dan ideologi yang sangat bertentangan dengan Pancasila nih. Makanya aku bilang tadi, di masa ini tuh sebenarnya ada beberapa peristiwa yang justru menggaburkan identitas kita, kayak Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, selain bertentangan dengan Pancasila, itu juga ada muncul paham nasionalis, agama, komunis, dan marhanisme. Nah, pada masa Orde Lama ini banyak banget terjadi perubahan-perubahan sistem pemerintahan dan gejolak-gejolak serta pemberontakan akibat dari sistem pemerintahan yang gak stabil tersebut. Nah, sistem pemerintahan yang gak stabil ini itu tuh sebenarnya kebalikan banget dari tujuan sistem pemerintahan itu sendiri. Nah, sistem pemerintahan itu sendiri itu tuh sebenarnya tugasnya untuk menjaga kestabilan negara. Tapi di beberapa negara itu justru terjadi yang namanya tindakan separatisme. Apa sih tindakan separatisme itu? Nah, tindakan separatisme kalau menurut Wikipedia itu adalah adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Nah, istilah ini nggak mau diterima sama kelompok-kelompok separatis ini, karena mereka menganggap bahwa istilah separatis ini kasar, dan mereka juga punya istilah sendiri nih untuk menilai lebih netral, kayak determinasi diri. Nah, kenapa sih sebenarnya separatisme ini terjadi? Itu karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat atau malah merugikan rakyat. Sedangkan sebenarnya ya tadi aku bilang sistem pemerintahan harusnya jadi sebagai suatu tunjangan untuk kestabilan negara kita. Dia juga sebagai fondasi yang kuat, yang sebenarnya tuh nggak bisa diubah dan
statis, artinya itu berlangsung selama-lamanya sampai ada yang namanya desakan dari pihak minoritas untuk memprotes hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan tersebut. Nah, masa pemerintahan Orde Lama itu berlangsung kurang lebih selama 7 tahun, yaitu dimulai dari tahun 1959 sampai dengan 1966 dengan Soekarno sebagai presiden. Nah, selama masa Orde Lama tersebut, Soekarno memberlakukan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin di mana segala kekuasaan secara mutlak itu berada di satu tangan, yaitu Presiden Soekarno. Nah, konflik di kalangan para elit politik yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Lama tersebut ternyata berujung dengan percobaan kudeta yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang diduga dilakukan oleh PKI. Nah, peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 orang jenderal seakan-akan juga jadi rangkaian yang tidak bisa kita pisahkan dari percobaan kudeta tersebut. Dengan ditunjuknya Maijen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan kestabilan negara pasca percobaan kudeta tersebut, maka kekuasaan pemerintahan Orde Lama sebenarnya udah mulai meredup pada tahun 1968 dan Soeharto menggantikan Soekarno sebagai presiden Indonesia. Nah, sistem politik di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sistem pemerintahan presidensial yang diberlakukan pada masa sistem pemerintahan negara Indonesia serta demokrasi sebagai alatnya, di mana esensinya adalah kedaulatan di tangan rakyat, toh masih terdapat banyak unsur atau intrik dan skandal di dalamnya, dan begitu banyak sebenarnya definisi dan kebobrokan yang terjadi dalam kekuasaan eksekutif pada negara Indonesia dari waktu ke waktu. Nah, masa Orde Lama ini adalah masa di mana bangsa Indonesia mencari jati diri sebagai bangsa yang berdaulat pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini terjadi banyak banget penyimpangan yang berlawanan dengan Pancasila yang menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia, dari mulai munculnya Undang-Undang Sementara tahun 1950 sampai munculnya Dekret Presiden yang sebenarnya udah diragukan keabsahan hukumnya. Nah, tapi hal itu bukanlah sebatas renungan belaka ya, ataupun sebuah sejarah yang pernah kita lewati. Tapi segala hal yang telah terjadi pada kekuasaan eksekutif pada masa Orde Lama itu sebenarnya harusnya jadi pembelajaran politik bagi kekuasaan eksekutif pada era reformasi sekarang ini. Nah, mungkin ya teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan di presentasi kali ini. Mohon maaf banget apabila aku ada mengeluarkan dalam salah penyampaian, ada mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyinggung teman-teman sekalian. Mohon maaf, atau mungkin ada materi-materi yang aku sampaikan tadi yang salah, boleh banget teman-teman benerin di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini aku akhiri video ini dengan semangat belajar teman-teman. Bye-bye.